Hai guys, jumpa lagi dengan saya Erni Prayesti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Kali ini kita akan mengupas tuntas satu bahasan, yaitu Trisila adalah rohnya Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno telah menyampaikan di depan sidang BPUPKI tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Seperti biasa, jangan lupa like and subscribe, tetap di channel 5. Dan kita akan ngobrol dengan Direktur Lembaga Kajian Marhenis Indonesia, Bapak Soekarno Altro. Halo Mas, jumpa lagi, kita akan ngobrol lagi nih Mas. Oke. Tentang ini Mas, yang lagi viral di luar nih, yang itu lagi ramai di demo kan. Iya. Apa ini? Trisila. Iya, Ya. yang tadi didemo oleh FPI Betul. sama HTI itu. Ya? Betul Mas, seru banget. Iya. kita ikutan dong, memberikan pencerahan, bukan ikut demo ya, tetapi memberikan satu pencerahan kepada masyarakat. Gitu. Harus Mbak. Iya, jadi menurut Mas Karno, Pancasila itu diringkas substansinya seperti apa sih? Jadi gini Mbak, pada tanggal 1 Juni 1945, Iya. di depan sidang BPUPKI, Iya. Bung Karno menyampaikan 5 ayat ya, yang kala itu belum dinamakan Pancasila. Iya, iya. Dan 5 ayat itu terdiri dari beberapa seperti yang sila-sila yang ada pada saat ini. Iya. Itu kan disampaikan ke dalam forum sidang BPUPKI pada Iya, waktu iya, itu. betul. Bung Karno menyampaikan bahwa 5 ayat ini akan kita namakan apa sih? Apa kita namakan Pancadharma misalnya? Iya. Tapi menurut Bung Karno, kalau itu kita namakan Pancadharma, Dharma itu artinya kewajiban. Kewajiban. Tidak cocok karena ini akan menjadi dasar negara. Ya. Lalu di Indonesia itu ada apa saja yang mengandung unsur 5 itu? Dari forum sidang BPUPKI itu ada yang mengatakan bahwa ada Pandowo Limo. Terus ada yang menyampaikan 5 itu misalnya sholat fardu 5 waktu, rukun Islam ada 5. Jadi unsur 5, kata 5 itu banyak sekali di Indonesia yang terkait dengan hal-hal yang penting. Iya. Bung Karno bilang bahwa saya sudah mendiskusikan 5 ayat ini. Kita beri nama apa 5 ayat ini? Menurut ahli bahasa Bung Karno pada waktu itu, bahwa 5 ayat itu dinamakan dengan Pancasila. Yang kita pakai sampai sekarang ini. Nah, terus yang Trisila, kaitannya dengan Trisila itu yang disampaikan Bung Karno itu Mas? Jadi gini, Bung Karno menyampaikan dalam forum sidang BPUPKI pada waktu itu, kalau para hadirin kurang cocok atau kurang puas dengan Pancasila, maka 5 sila itu bisa diperas menjadi 3 sila. Yang disebut oleh Bung Karno adalah Trisila. Trisila itu terdiri dari sosio-nasionalisme dan sosiodemokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan 2 sosio yang pertama dan kedua itu Mas? Penjabarannya seperti apa? Jadi gini, Bang, sosiodemokrasi itu sebenarnya dari sila kedua dan sila ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia, menjadi sosio-nasionalisme. Sosio-nasionalisme yang diartikan oleh Bung Karno bahwa kelak ketika Indonesia merdeka, bahwa negara ini akan membentuk masyarakat sosialis. Artinya jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin itu
katakanlah harus tidak ada, bisa dieliminir gitu. Jangan sampai masyarakat yang dibangun itu setelah Indonesia merdeka itu ada jurang pemisah yang jauh antara yang kaya dan yang miskin. Itu tidak dikehendaki dalam sistem sosial nasionalisme tadi. Jadi masyarakat sosial itu adalah masyarakat yang hampir ada kesamaan mencapai kesejahteraan itu. Jadi tidak ada jurang pemisah yang jauh. Kalau sosiodemokrasinya? Sosiodemokrasi di sinilah uniknya Indonesia dibanding dengan negara lain. Di dalam sosiodemokrasi disebutkan oleh Bung Karno bahwa demokrasi kita bukan demokrasi liberal. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Nah, kenapa dikatakan begitu? Karena di dalam demokrasi Pancasila itu kita mengedepankan musyawarah mufakat, bukan one man one vote, satu orang satu suara. Karena kalau mengedepankan one man one vote, maka ada tirani mayoritas, ya, ada diktatur mayoritas dan ada tirani minoritas. Jadi yang kelompok kecil maka selalu dibuat kalah-kalahan bahasanya. Tapi di negara Pancasila meskipun kelompok minoritas tetap dihormati karena kita mengedepankan musyawarah. Gitu. Yang kedua, bahwa uniknya demokrasi Pancasila ini, bahwa demokrasi kita tidak hanya mengatur demokrasi politik, tapi juga mengatur demokrasi ekonomi. Gitu. Bagaimana implementasi daripada demokrasi ekonomi? Implementasi daripada demokrasi ekonomi adalah seperti yang dirumuskan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, yaitu dengan sistem ekonomi koperasi, sehingga setiap masyarakat adalah pemegang saham. Gitu. Setiap masyarakat itu pemegang saham. Kalau teori Karl Marx kan hanya kaum buruh yang memegang saham perusahaan, itu Karl Marx. Tetapi kalau Indonesia dengan demokrasi Pancasila, demokrasi ekonomi, setiap orang, setiap masyarakat bisa memegang saham perusahaan yang badan hukumnya adalah koperasi. Makanya koperasi seharusnya digalakkan di Indonesia karena ini berkaitan dengan demokrasi yang kita anut. Itu Mbak, saya kira. Kalau yang ketiga Mas, yang ketuhanan berkebudayaan itu? Nah, ketuhanan yang berkebudayaan artinya di samping ketuhanan yang Maha Esa, ya, karena ini menyangkut masalah agama, agama adalah wahyu dari Allah, gitu Mbak. Sedangkan budaya, keyakinan, aliran kepercayaan adalah hasil budaya masyarakat. Jadi di negara Pancasila, aliran kepercayaan pun itu juga dihormati, Mbak. Gitu. Itu yang dimaksud, gitu Mbak. Jadi agama adalah dihormati, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan kebudayaan tadi, yaitu tadi saya sebutkan bahwa aliran kepercayaan, semua aliran kepercayaan yang ada di Indonesia itu juga dihormati, diakui di Indonesia. Gitu. Ya. Jadi kalau begitu kan, begitu ini ya Mas ya, namanya sih sudah rohnya Pancasila ya. Iya. Jadi Trisila ini sudah sangat mencakup kehidupan, aspek kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Nah kalau begitu, kenapa yang di luar ramai mendemokan tentang Trisila nih Mas? Menurut Mas Karno, apa yang melatar belakangi mereka mendemo rame-rame itu? Karena ini Trisila menurut saya kan sudah sangat mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, sudah sangat bagus gitu. Betul, kalau Mbak Erni tanya kesalahannya adalah pada negara, karena negara selama ini kan tidak pernah memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang Trisila. Iya, betul. Gitu. Bahkan Trisila itu kalau diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Bahwa gotong royong ini kan budaya bangsa Indonesia. Gitu. Gotong royong tidak sama dengan kekeluargaan, karena gotong royong itu dinamis.
dinamis. Nah, gotong royong itu menyangkut masyarakat miskin dan orang kaya bisa kerja bareng. Itu uniknya itu, gotong royong. Itu adalah apa ya, budaya Indonesia yang sudah mengakar sejak zaman dahulu kala sampai sekarang, gotong royong. Berarti sebetulnya enggak harus ada demo-demo yang kayak yang saat ini ya, hari ini ada demo besar-besaran. Mungkin mereka kangen nasi bungkus kali, Mas. Ya, Mas Kano, kaitannya dengan Trisila ini ada yang mengkait-kaitkan dengan kehadiran PKI. Nah, menurut saya nih sampai hari ini ada terjadi pembakaran bendera PKI gitu. Kemudian ada pembakaran salah satu bendera parpol juga gitu. Menurut Mas Kano, apa ini kaitannya dengan Trisila ini? Tidak ada kaitannya, Mbak. Tidak ada kaitannya. So mereka membakar seperti itu apa maksudnya? Jadi gini, Mbak. Kalau dikatakan Trisila dan Ekasila itu ada kaitannya dengan komunis. Salah besar itu. Gitu loh. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dari sisi mana dia memahami Trisila itu dengan komunisme? Kalau yang banyak dengan katakan tadi, Anda katakan bahwa ada pembakaran bendera salah satu partai, terus ada yang katanya PKI dan sebagainya. Itu salah kamar, Mbak. Demonya salah kamar. Salah kamar ya? Iya, seharusnya demonya di Korea Utara. Yang di demo itu Kim Jong Un. Karena yang jelas komunis itu Kim Jong Un. Kim Jong Un, Mbak, yang komunis itu. Kalau di Indonesia saya kira komunis sudah final ya. Sudah selesai, sudah final. Dan tidak perlu lagi. Tidak perlu ditakuti karena sudah final. Iya, ini mudah-mudahan para pendemo ini mendengarkan loh, Mas. Bisa mendengar, ada pencerahan supaya mereka tahu bahwasanya percuma gitu demo seperti itu. Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu kan dari Trisila itu sendiri. Barangkali ini sedikit yang bisa jadi masukan untuk semuanya, Mas Kano. Terima kasih ilmunya ya, pencerahannya. Sama-sama. Pemirsa, itulah obrolan kita tentang Trisila, rohnya Pancasila. Saya menghimbau kepada para pendemo yang di luar, nggak usah capek-capek deh, pulang aja tidur. Oke, jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa, terima kasih.